rumah yang harus diajarkan? Tadi sebenarnya mungkin sudah disampaikan, bisa di bold sedikit. Baik, Suster Julie, nomor satu kuncinya adalah jangan dibantu, dalam arti biarkan dia melakukan hal yang masih bisa dia kerjakan. Itu kalau saya pikir yang paling kuncinya ya, karena di Indonesia salah satu yang bikin cepat sekali kepikulan itu memburuk adalah semuanya dilayani. Ya, di luar negeri misalnya, apalagi di Jepang ya, di mana mereka hidup sendiri, mereka harus bisa masak sendiri, cuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Mereka lebih bertahan karena otaknya masih dilatih, dipakai. Trik nomor satu, biarkan dia bisa melakukan hal yang masih bisa dia kerjakan. Ya, jangan dibantu semuanya. Kalaupun dibantu, ada strateginya. Misalnya nih, dia udah nggak bisa milih baju, ya kita nggak lantas siapkan kemeja, celana, kaos kaki, nggak. Tapi kita siapkan 2 atau 3 kemeja atau kaos. Ya, lalu kita suruh dia memilih. Jadi tetap dia harus aktif, harus mau melakukan sesuatu sendiri. Itu ya, itu satu. Jadi aktif secara fisik, aktif secara mental, aktif secara sosial, itu kalau bisa tetap diupayakan. Di samping yang lain, misalnya seperti nutrisi, tidur, ya, dukungan sosial atau psikologis. Nah, itu semua yang perlu kita kerjakan. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bro Herianto ini. Terus kalau ada yang begitu, berobatnya kemana? Ini pertanyaannya. Ya, Pak Herianto, jadi tadi kalau ada lupa-lupa, sebetulnya sih rekomendasinya ke dokter keluarga. Ya, karena dokter keluarga itu yang punya record perjalanan kesehatan dari pasien. Ya, kemudian bisa minta dikonsulkan ke dokter saraf atau ke dokter jiwa. Jadi ada 2 yang memegang, dokter saraf, neurolog, atau dokter jiwa, psikiater. Kalau ada, lebih baik lagi langsung ke klinik memori. Karena di klinik memori dia penanganannya lebih holistik, lebih lengkap. Gitu ya, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Suster Ana ini bertanya, apakah bisa dialami juga oleh orang muda, usia muda, kepikunan? Ya. Baik, Sister Ana, jadi pikun bisa menyerang usia muda, walaupun tidak banyak ya. Tadi saya sempat bahas bahwa penyakit kayak infeksi otak, saya punya pasien pernah kena encephalitis waktu dia umur 28. Sampai sekarang, dia kalau ditanya apapun pasti nggak bisa disimpan. Ya, misalnya dia dapat informasi bulan depan kontrol ya Bu, itu udah langsung lupa. Jadi dia harus catat semuanya. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang otak itu bisa bikin pikun. Jadi bisa menyerang di usia muda. Atau mungkin yang agak banyak juga sekarang ini tumor otak, stroke, ya, sampai tadi ketergantungan obat-obatan maupun alkohol. Itu semua bisa bikin pikun di usia muda. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Julia. Sudah terlanjur orang tua mengalami kelupaan. Jadi menceritakan berulang-ulang, tapi usianya hebat, sudah hampir 90 tahun. Apa yang bisa kita lakukan supaya, ini bagus sekali, supaya orang tua nggak minder karena keadaannya? Apa yang bisa dilakukan? Baik, makasih Bu Julia pertanyaannya. Itu tadi sebabnya saya tekankan di slide-slide terakhir ya Bu Julia, bahwa menjadi teman terbaik. Ya, kita pertama sekali tidak mengingat penyakitnya, tapi mengingat orangnya. Ya, itu kampanye di Inggris kalau nggak salah tahun ini, forget about Alzheimer, remember the person. Ya, ingat orang itu. Jadi memang menyedihkan sebetulnya buat caregiver, apalagi buat misalnya pasangan hidup atau anak-anak ya. Kalau orang yang tadinya begitu gagah, misalnya begitu bisa semua, sekarang jadi tidak bisa apa-apa ya. Tapi tetap dia adalah orang yang sama. Dia mungkin mengalami penurunan fungsi otaknya, tapi tetap dia adalah yang sama. Jadi kita tidak boleh memperlakukannya seperti anak kecil. Ya, kita tidak memperlakukan pasien demensia seperti anak kecil, tapi perlakukan setara. Seperti teman. Ya, teman kan boleh lupa. Ya, kita kalau teman lupa pasti kita ketawain aja kan? Ya, begitu. Jadi satu memang memperlakukan sebagai teman, yang kedua humor. Humor itu menolong banget, Bu Julia.
tanpa humor rasanya merawat pasien demensia itu stres banget. Jadi emang harus humornya ditonjolkan ini. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bro Stephen Johnson, agak sedikit menyimpang, tapi nggak apa-apa, tetap dijawab. Dok, saudara saya kalau lagi pusing banget, suka kepalanya seperti ada benjolan, tapi setelah itu benjolannya hilang. Gimana itu? Baik. Pak Stephen, Bro Stephen ya. Jadi kadang-kadang di pembuluh darah di kepala kita, bukan di dalam otak ya, karena kalau di dalam otak itu kan dia dilindungi sama tengkorak, jadi nggak akan kelihatan. Jadi kalau ada benjolan, itu pasti bukan otaknya. Jadi apakah itu? Yang paling sering adalah pembuluh darah di bawah kulit kepala. Ya, pembuluh darahnya jadi agak membesar, mengeras, nah kayak benjolan jadinya. Biasanya kenapa itu terjadi? Karena pembuluh darahnya melebar. Misalnya pada kasus penyakit migrain, ya. Dan setelah migrainnya reda, sakit kepalanya hilang, hilang benjolan. Jadi tidak usah khawatir. Kalau itu terjadi, boleh dikompres. Kompres dingin boleh. Es batu, bungkus pakai anduk, kompres dingin. Lebih cepat hilang benjolan. Itu ya, Bro Stephen. Ya, oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Bro. Baik, ini dari Suster Juli lagi. Ini kayaknya nanyain temen ini dia nih. Malam dok, mau tanya lagi, ada seorang yang usianya 50 tahun, bener kan? Seseorang itu lupa terus dengan nama temennya. Sehari-hari kalau manggil suka luka siapa namanya. Apakah sudah saatnya diarahkan untuk terapi? Nah, orang itu selalu pusing hampir tiap hari. Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Sister Julie. Jadi ini kita bro and sis ya malam ini judulnya ya, nggak Bapak Ibu ya. Salah saya tadi. Oke, kalau misalnya lupa dengan nama temannya sehari-hari itu sebenarnya udah nggak normal ya. Kalau lupa sama orang yang ketemunya sekali sebulan mungkin masih wajar. Tapi kalau sehari-hari ketemu orang yang sama tapi lupa, itu mungkin penurunan daya ingatnya udah parah. Ya, baiknya memang diperiksakan. Nah, tapi beberapa orang memang dari kecilnya tidak terbiasa mengingat nama. Ya, ada beberapa orang yang dari kecil tuh nggak pernah ngapalin nama orang. Nah, kalau dia memang seperti itu, ya ini mungkin sesuatu yang wajar buat dia. Nah, kemudian ada gejala lagi, dia hampir setiap hari pusing. Nah, kalau itu juga, jadi kayaknya mendingan ke dokter saraf deh. Ya, Sister Julie, diperiksain deh. Baik, ini pertanyaan lagi dari Suster Yanti, menanya mengenai merajut bagi orang tua, apakah bisa mencegah demensia, kegiatan merajut? Baik, Sister Yanti, terima kasih pertanyaannya. Merajut itu baik sekali, ya. Dalam hal satu, pada saat merajut, saya nggak ngerajut, tapi saya dulu pernah belajar merajut. Itu kan kita ada pemilihan warna, ya, kemudian pemilihan benang, pemilihan jarum, ada pola, dan sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi otak yang dilatih. Mungkin tidak langsung mencegah demensia, tapi yang pasti dia memaksimalkan fungsi otak. Jadi itu kegiatan yang positif ya. Oke, lanjutkan. Tetap merajut kalau gitu ya. Baik, pertanyaan dari Bu Mary Anissa. Ini mau tanya, kalau jatuh dari kamar mandi itu cara penanganan cepatnya bagaimana? Soalnya katanya pernah dengar kalau jatuh dari kamar mandi jangan diangkat dulu. Gitu. Bagaimana? Baik. Terima kasih Sister Mary. Jadi kalau misalnya jatuh di kamar mandi ya, pertama memang kita harus tolong, jangan dibiarkan ya. Biasanya kan kamar mandi itu basah. Kalau dibiarkan dia basah ya nanti malah sakitnya kemana-mana. Ya mungkin kalau kita nggak berani angkat, kita keringkan dulu minimal dia. Ya. Yang berbahaya sebetulnya adalah kalau jatuhnya kemudian kena daerah leher, Bu. Kemudian kita ngangkatnya salah, jadi tambah parah, misalnya jadi patah lehernya. Nah, mungkin perlu teknik mengangkat yang benar. Nomor satu, memang kita sangga kepalanya dan lehernya. Jadi kalau ada di rumah misalnya sesuatu yang rata, papan begitu, boleh ditaruh di bawah kepalanya, sampai ke punggungnya. Baru kita bantu. Jadi kita pastikan, nanti dokter Panca mungkin bisa kasih juga, ini dokter pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya, bagaimana supaya posisi leher itu tetap stabil, tidak bergeser. Itu. Yang lain-lain sih aman. Kalau dia nggak kena leher,
rasanya sih aman untuk kita segera mobilisasi, pindahkan ke tempat yang lebih baik. Ya, ya, ya tadi betul. Triknya adalah lehernya hati-hati dengan leher, lalu pindahkan ke tempat yang agak terbuka dan rata, ya, jauh dari api dan air supaya jangan jadi masalah lagi. Oke, berikutnya adalah pertanyaan kembali dari Suster Anna. Ibu saya sudah 75 tahun aktif kegiatan sosial di gereja dan lingkungan, masih gesit juga, tapi kalau manggil nama anaknya ketuker-tuker. Apakah ini gejala demensia? Nah. Jadi kayak kenal ya cerita begini. Jadi manggil nama anak ketuker-tuker. Kadang-kadang kita kalau lagi ngomong lebih cepat daripada berpikir, begitu keluarnya, ya. Atau lebih cepat mikir daripada ngomongnya. Jadi nggak sinkron. Nggak apa-apa sih itu, Bu. Rasanya itu bukan gejala awal demensia. Tapi kalau dia nggak ingat, bilang kalau anaknya itu adiknya, ya, atau bilang kalau menantunya itu suaminya. Nah, itu kalau udah begitu itu demensia pasti. Ya, ke Anastasia ya. Ya, baik. Ini berikutnya dari Pak Tri Burhan ini. Bagaimana cara mencegah otak supaya tidak cepat menciut? Nah, bagaimana cara mencegah otak supaya tidak cepat menciut? Baik, Pak Bro Tri Burhan. Oke. Jadi penciutan otak memang paling banyak disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Ya, penyakit Alzheimer disebabkan oleh banyak faktor ya. Ada faktor genetik di situ, ada faktor misalnya karena dia punya faktor resiko kayak diabetes, ya, hipertensi, kolesterol. Nah, itu semua mesti kita kontrol, Pak, supaya otak tidak cepat menciut. Ya, tadi mungkin saya sempat bahas tuh 10 cara menjaga kesehatan otak kita. Nah, itu kita ulang lagi, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu Brosis, nanti bahan ini sebenarnya kita sudah rekam, jadi bisa kita dapatkan. Tapi kalau ada yang ingin bahan presentasinya, nanti kita mintakan dan harus diberikan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Rineke. Ibu saya, ibunya Bu Rineke ini umur 80 tahun, 8 bulan, sudah sering lupa khusus untuk hal-hal yang baru terjadi. Apa perlu diobati? Udah umur segini, gitu ya Bu Rineke ya. Dan pertanyaan berikutnya terkait dengan virgin coconut oil, kapan waktu yang terbaik untuk diminum? Sebelum atau sesudah makan, pagi atau siang? Bagaimana? Baik, Bu Rineke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, sebetulnya kalau obat-obat yang ada sekarang itu kan bertujuan menghambat perjalanan penyakit Alzheimer ya Bu ya, supaya tidak bertambah parah, tidak cepat memburuk begitu. Nah, kalau udah umur 88 gimana? Masih ada gunanya nggak obat gitu? Tergantung, kalau derajatnya masih ringan, rasanya masih ada gunanya. Tapi mesti diperhatikan juga keamanannya. Ya, obat-obat itu agak berbahaya kalau diberikan pada orang dengan gangguan jantung. Jadi mesti betul-betul di assess, dinilai manfaat sama resikonya, Bu. Ya. Kenapa saya sebut kadang-kadang masih perlu? Karena beberapa orang sampai umur 90 juga masih oke, Bu. Jadi kalau kita masih bisa tahan, tadi saya belum bahas ya. Jadi penyakit Alzheimer itu alaminya dia butuh waktu sekitar 7 tahun untuk sampai ke kondisi sangat berat. Ya, jadi kalau misalnya sekarang derajatnya ringan, maka dalam waktu 5 sampai 7 tahun dia sudah jadi sangat berat. Sangat berat itu artinya sudah tidak bisa apa-apa. Nah, itu kalau tidak diobati. Dengan diberikan pengobatan, kita bisa tahan, bisa menjadi 12 sampai 13 tahun, Bu. Nah, kalau ini 88, kita mau ngerayain umur 100 tahun, mungkin boleh, Bu. misalnya kita masih mau target nih, kalau mama bisa dijaga kesehatannya sampai ulang tahun 100, kita pakai obat silahkan. Tapi kalau tidak pun, sebetulnya kalau udah umur 88, lupa-lupa, itu udah wajar kok. Pada usia di atas 80, 1 dari 3 itu kena Alzheimer. Ya, pada usia 90 tahun 1 dari 2. Ya, jadi itu sebetulnya sudah sesuatu yang hampir pasti. Begitu umurnya nanti 90, 1 dari 2 orang itu kena Alzheimer. Ya, nah kita bisa tahan memang kalau udah di umur segitu ya dengan
nutrisi aja, nutrisi, pola hidup aktif seperti itu. Nah, tadi terkait dengan VCO, sebetulnya rekomendasinya diminumnya mungkin pada saat perut kosong lebih aman, lebih baik maksudnya karena penyerapannya jadi lebih maksimal. Jadi disarankan mungkin pagi hari tepat sebelum sarapan, ya Bu ya, sehingga penyerapannya lebih baik. Oke, terima kasih Bu Rineke buat pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab yang lain juga. Pertanyaan dari Bro Herianto ini soal budget ke memori klinik kayaknya nih. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, jangan-jangan orang takut mengkonsultasikan membawa keluarganya karena takut budgetnya. Saya tambahin pertanyaannya, ada di cover BPJS enggak ya? Silahkan. Baik, terima kasih Bro Heri. Jadi sebetulnya di listnya BPJS itu ada pemeriksaan fungsi luhur namanya. Ya, coverannya lumayan. Kalau nggak salah saya sekitar 350.000. Nah, masalahnya banyak persyaratannya, Bro Heri. Jadi persyaratannya salah satunya adalah dilakukan di rumah sakit tipe A, yang mana kita di Banten tidak punya rumah sakit tipe A. Jadi mesti dirujuk nanti mungkin ke RSCM atau ke PON. Ya, kemudian ya itu agak memberatkan ya buat pasien. Kalau akhirnya kita tidak pakai BPJS, mau bayar sendiri, itu juga bervariasi, beda-beda ya. Kalau kayak di Rumah Sakit Siloam sendiri, itu pada pemeriksaan yang lengkapnya mungkin sekitar 975.000, Pak. Itu untuk pemeriksaan fungsi luhurnya, tes memorinya. Ya, jika diperlukan harus MRI, ya nanti berarti bayar biaya MRI-nya. Lagi-lagi MRI di-cover oleh BPJS, tapi yang mesti sabar ngantri. Ya, jadi kalau mau pakai BPJS silakan, tetap ada pelayanannya, gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Nah, ini pertanyaan dari kakak saya, Kak Okta, nanya nih. Ini tapi pertanyaannya jadi lucu nih. Saya seorang pengajar di perguruan tinggi, sering sekali menanyakan materi minggu lalu. Mereka ini pasti mahasiswanya nih ya, kebanyakan lupa. Ini sakit apa namanya? Kalau Pak, baik, sama saya juga jadi dosen pasti pada lupa deh mahasiswanya. Memang ya, ini ada satu yang saya pikir evolusi ya. Evolusi atau revolusi malah ya, revolusi pada fungsi otak. Anak-anak muda, generasi milenial, bahkan anak-anak kecil, sekarang tidak lagi terlatih untuk mengingat atau dalam tanda kutip menghafal seperti generasi kita dulu atau generasi senior kita dulu. Jadi mereka hanya diminta memahami konsep, tidak perlu menghafal detail. Padahal sebetulnya menghafal itu cukup banyak manfaatnya buat otak. Ya, ada banyak area di otak yang dilatih. Nah, tapi apa boleh buat, mereka sudah begitu dari kecil, sudah dilatih di SD, SMP, SMA-nya nggak usah ngapal lagi perang Diponegoro tahun berapa, nggak usah ngapal siapa raja pengganti Raden Saleh, misalnya seperti itu ya. Jadi memang sekarang ya jadinya dosen juga mesti kreatif kali ya, nggak nanya lagi materi minggu lalu, project aja, pokoknya kalau mereka bisa ngerjain project, tandanya mereka paham, gitu kali ya. Makasih. Oke, jadi bukan masalah otak, itu masalah mental ya. Baik, ini pertanyaan dari Bro Subagio. Bro Subagio ini yang bikin acara ini sebenarnya. Ini pertanyaan mengenai, wah ini hebat nih pertanyaannya, apakah demensia itu ada faktor genetik? Kemudian satu lagi pertanyaannya adalah kalau tidur sering mengigau seperti ngobrol, apakah ada kelainan fungsi otak? Jadi pertanyaan pertama mengenai genetika, yang kedua mengenai ngigau saat tidur. Silakan. Baik, terima kasih Bro Subagio. Pertama, apakah demensia ada yang timbul karena faktor genetik? Ada, betul. Jadi ada gen yang namanya PS1, presenilin 1, presenilin 2, itu dua-duanya kalau kita diturunkan maka kita akan ikut-ikutan Alzheimer, ya, pikun. Lalu ada juga gen yang beresiko bisa lebih tinggi kena pikun, namanya ApoE alel 4. Itu juga kalau kita diturunkan, kita punya resiko berkali-kali lipat untuk kena pikun. Ya, tapi pikun sendiri tidak hanya karena genetik, harus ada faktor-faktor yang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidur sering ngigau. Nah, ini seru nih. Salah satu gejala pikun pada penyakit Parkinson adalah mimpi buruk di malam hari.
Ya, jadi malam hari itu suka tendang-tendang, ya, istrinya ditendang atau suka teriak ketakutan. Nah, kalau itu terjadi, Bapak Ibu coba diperiksain. Takutnya ada ke arah situ. Tapi kalau cuman ngobrol-ngobrol atau ngigau, mungkin dia cuma mimpi buruk biasa kali ya. Mimpi buruk biasa, tidurnya tidak di episode yang REM seperti itu mungkin. Oke, mudah-mudahan terjawab, Bro. Ya, berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Dina. Dok, tadi ada saran untuk minum minyak zaitun untuk nutrisi orang demensia. Nah, temannya minum, ternyata kolesterolnya naik. Apa ada hubungannya? Ayo. Oke, baik. Makasih, Sister Dina. Jadi, tadi itu saya juga harus hati-hatinya di situ ya. Makanya tadi saya kasih dosisnya 1 sendok atau 1 sloki maksimum ya. Minyak zaitun maupun coconut oil, virgin coconut oil, harusnya dengan dosis 1 sendok itu adalah dosis kebutuhan lemak kita dalam sehari. Jadi harusnya nggak akan naikin kolesterol. Tapi kalau habis minum minyak zaitun terus makan gorengan, ya, terus makan sate yang lemaknya banyak, nah itu mungkin kali penyebab kolesterolnya naik. Jadi kebutuhan lemak kita sehari itu lebih dari 1 sendok sebetulnya. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari temannya Mami nih. Dari Inang Maruli Panggabean, ini mengenai batang otak, itu ada di leher belakang. Jadi kalau kita panggil tukang urut, boleh nggak diurut di daerah situ? Nah, bagaimana nih? Baik. Takutnya kena batang otak ya. Ya, ya. Terima kasih Inang. Jadi ini batang otak kita itu sangat dilindungi ya. Ada tulang juga di situ untuk melindungi. Tukang urut kan nggak akan bisa nembus sampai lewat tulang. Hanya paling kulit dan otot. Jadi aman kok. Asal tidak dipetak-petok atau diinjak. Ya, aman. Ya. Oke, berikutnya dari Saveria Agassi. Wah, namanya bagus banget nih. Agassi. Malam Dok, supir. Nah, ini supirnya berusia 50 tahun dan jika stres atau panik, kepala dan tangannya suka digerak-gerakin sendiri dan suka sulit dikontrol. Apakah ini termasuk Alzheimer? Bagaimana jawabannya? Terima kasih pertanyaannya. Gerakan sendiri, gerakan tidak terkontrol kita sebutnya ya, involuntary movement, itu paling sering disebutnya sebagai tic ya, atau gerakan yang tidak disadari. Itu normal muncul pada beberapa orang yang punya bakat tic ya, terutama pada saat dia stres atau cemas. Ya. Tapi tolong dipastikan ini bukan kejang. Jadi jika itu muncul, dia gerak-gerak sendiri, coba dipanggil, diajak ngomong, kalau dia bisa jawab, kemudian dia bisa tenangkan dengan pegang ya, sehingga berhenti bergerak, itu berarti tic atau involuntary movement, bukan kejang. Karena kalau kejang mau dia pegang tambah kejang. Nah kalau kejang bahaya nih, nggak boleh jadi supir, bisa nabrak nanti. Tapi kalau cuma tic, harusnya dengan dia tenang, relax, bisa terkontrol. Semoga menjawab ya. Oke, rasanya saya sudah menjawab semua ya. Ada lagi yang belum puas? Silakan boleh unmute lalu bicara. Kalau ada yang masih belum terpuaskan pertanyaannya atau masih ada tambahan pertanyaan? Tadi ada satu sih yang pertama bilang kenapa Oh, sakit kepala ya tadi. Kenapa kok dia susah sekali fokus? Nih. Oh. Ibu Vivo 1804 Oh, Ibu ya? ini, Bu. Oke, halo Bu. Ya. Jadi memang mungkin kayaknya kesulitan lebih ke atensi ya, karena ngelihat layar berjam-jam gitu bikin jadi lebih susah untuk fokus. Coba di stretching dulu Bu. Ya, biar ototnya sama matanya nggak terlalu tegang ya. Oke, ini masih ada lanjutan pertanyaan mengenai TIK tadi. Dibawanya ke dokter spesialis apa? Saraf Ibu, neurologi. Ke dokter spesialis saraf ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, brosis sekalian, luar biasa partisipasinya sampai segini, Mas, sampai banyak sekali pertanyaannya. Dan kami terus terang dari Solidaritas Kesehatan Tangerang Selatan merasa sangat senang atas setiap pertanyaan yang disampaikan. Dan atas itu juga sebagai apresiasinya kami akan memilih 6 orang yang memberikan pertanyaan untuk mendapatkan sedikit
hadiah gitu ya dari kami berupa pulsa. Dan ini akan dilakukan pengundian oleh Bro Subagio. Silakan Bro Subagio. Terima kasih, Dok. 6 orang teratas akan mendapatkan. Ya, Pak Suryadi dapat loh, Kak. itu dia Pak Suryadi. Ya, itu yang di board itu. Nanti tolong menghubungi Bro Subagio. Nomor teleponnya berapa, Bro? Ada di situ? Di chatting ya, Dok. Di chat ya, nanti tolong lihat di chat. Selamat buat Bapak Ibu brosis yang mendapatkan. Tapi tolong pastikan nanti nomor handphone yang diberikan bisa diisi pulsa ya, supaya nggak sulit kita. Atau mau diisi yang lain juga boleh, asal nominalnya sama. Saya kira itu acara kita malam hari ini. Ya, ada nanti di chat ada di chat ya. Di chat ada namanya. Nih. Jadi nomor 1 sampai 6 menghubungi HP nomor sekian. Pak Suryadi, Yanti, Saveria Agassi, Maruli, Panggabean, Stephen Johnson, Octaviana Tobing. Nah, ini yang dapat nih. Ya, silakan menghubungi. Ini random, ini bukan KKN ya, walaupun ada kakak saya di situ. Ya, itu ada di chat ya, nanti bisa dilihat. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih buat Dr. Roxy atas waktu. Terima kasih, Dr. Roxy. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya. Makasih. Baik. Terima kasih. Ya. Dok, materinya bisa Bisa, dibagikan. nanti akan dibagikan. Ya, nanti akan dibagikan. Bapak Ibu, Terima kasih Dr. Roxy, iya. Dr. Pasha. Baik, minggu depan Terima kasih. kita akan ada lagi diskusi atau pembicaraan ini, dan minggu depan kita mengenai nyeri-nyeri sendi di bahu dan lutut. Nah, ini juga Bagus. Hari akan Kamis ya, disampaikan. Iya, hari Kamis dengan waktu yang sama. Yang sama. Ya, Dr. Sabto Aji, ahli ortopedi. Siap. Dokter saya Kak itu Kak. Betul ya, operasi ke Hana, betul. Baik. Baik, Terima yang kasih. tadi yang 6 orang jangan lupa dicatat atau kalau perlu di save tadi nomornya itu supaya dihubungi. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih. Bersama narasumber semuanya. Masih. Selamat malam. 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 Yang dapat hadiah selamat. Terima kasih. Terima Bapak Ibu semua. Selamat malam, bro. Iya. Ya, Terima kasih. ya.